Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 2 Mei tahun 2021 adalah hari Minggu Paskah kelima. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 31. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes pasal 3 ayat 18 sampai 24. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikianlah pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian, percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8.
Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bersatu erat dengan Kristus. Bacaan Injil pada hari Minggu Paskah kelima ini berbicara tentang hubungan dan persatuan orang Kristen dengan Tuhan dan dengan sesamanya. Pengajaran Yesus tentang persatuan itu tidak dengan jelas kita pahami karena Yesus menggunakan simbolisme untuk melambangkan bagaimana persatuan kita itu dengan Tuhan dan sesama. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yesus menggambarkan bagaimana seharusnya persatuan orang Kristen dengan Kristus. Kita adalah ranting, sedangkan Yesus adalah pokok anggur atau batang pohon anggur. Ranting dan daun mendapatkan makanan dari pokok pohon anggur. Begitulah cara kita orang Kristen bergantung pada Kristus, dan karena itu kita harus mempersatukan diri kita dengannya. Kita melihat betapa dekatnya hubungan dan persatuan kita dengan Kristus, bagaikan hubungan seorang bayi dengan ibunya. Sang bayi amat bergantung pada ibunya. Tanpa ibunya, ia tidak bisa hidup. Kita melihat betapa mutlak persatuan kita dengannya. Yesus berharap agar kita menghasilkan banyak buah. Tetapi kita tak bakal menghasilkan buah tanpa persekutuan dengannya, persis seperti ranting tidak bisa hidup dan menghasilkan daun serta buah tanpa bersatu dengan pokok anggur. Kita semua orang Kristen diingatkan untuk tetap menjaga persekutuan dengan Kristus dan gerejanya. Tak perlu kita mengisolasi diri dari persatuan dengan gereja atau menjauh dari segala aktivitas hidup menggereja. Terkadang kita menemukan orang yang hanya ingin dibantu tetapi tidak suka membantu orang lain. Ada yang hanya suka diperhatikan dan dikasihi, tetapi sendiri tidak mau memperhatikan dan mengasihi yang lain.
Ada yang hanya suka dilayani dan enggan bahkan menolak untuk melayani. Sikap egoisme dalam diri begitu kuat sehingga merusak persatuan dan persaudaraan dalam keluarga dan gereja. Saudara-saudariku terkasih, hal ini terjadi tidak hanya dalam hubungan dengan orang lain, tetapi juga dalam keluarga kita sendiri, di rumah masing-masing, ketika setiap orang ingin melakukan apa yang mereka sukai dan tidak mempedulikan anggota keluarga yang lain di rumah, dan dengan demikian mengisolasi diri mereka sendiri dari keluarga. Atau ketika seseorang menikah dan tinggal terpisah, lalu tidak peduli dengan ibu, ayah, kakak dan adiknya, serta keluarga di rumah. Mereka memisahkan diri dari keluarga. Atau mungkin ketika terjadi percekcokan, dengan mudah kita memutuskan hubungan persaudaraan, padahal itu adalah kesempatan bagi kita untuk belajar membina persatuan, tak hanya dalam suasana atau iklim yang baik, tetapi juga dalam konflik dan pertikaian. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul berbicara tentang bergabungnya Rasul Paulus yang dulunya bernama Saulus, si pengkhianat orang Kristen, tidak ditolak atau diusir. Ia diterima dengan tangan terbuka untuk menjadi salah satu dari jemaat sekaligus pewarta Injil. Di sana tampak keterbukaan bagi persaudaraan dan persatuan. Yesus mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dengan sesama kita dan dengan Kristus. Maka secara terus-menerus kita diajak untuk membangun hubungan kita satu sama lain dan memperbaiki hubungan kita yang rusak. Banyak keluarga Kristen yang baik adalah saksinya. Betapa indahnya pengalaman yang mereka alami dalam persatuan keluarga yang rukun dan damai di tengah keluarga mereka. Betapa senangnya mereka berada dalam kebersamaan, persahabatan, pengampunan, dan cinta. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Terputusnya hubungan kita dengan Kristus membuat kita tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi hendaklah kita tinggal di dalam Kristus dan Ia tinggal di dalam kita, karena di dalam Dia kita berbuah banyak. Begitulah semestinya ikatan persatuan kita dengan Kristus. Saudara-saudariku terkasih, oleh karena itulah, maka perlu kita terus membentuk komunitas cinta kasih di tengah keluarga dan gereja kita, karena di dalam cinta kasih ada persatuan. Cinta kasih adalah dasar persatuan. Dalam bacaan kedua, Rasul Yohanes berkata, "Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita." Buah yang diinginkan Kristus dari kita dalam cinta kasih, terutama adalah buah persatuan di antara kita sendiri. Kristus sendirilah yang mempersatukan kita. Di dalam dirinya kita menjadi satu. Hidupnya adalah getah yang memberi kehidupan bagi kita. Melalui ikatan cinta kasih dan persatuan yang terjalin di antara kita, semua orang akan tahu bahwa kita adalah bagian dari pokok anggur keselamatan. Semoga demikian. Amin.